Pagi itu, suasana di persimpangan jalan utama Kota Jaya, sebuah kota kecil di Jawa Timur, begitu sibuk. Pedagang kaki lima sibuk menjajakan dagangan mereka di tepi jalan, sementara deru kendaraan bermotor memenuhi udara. Matahari baru saja muncul, tetapi Bribka Wahyu sudah berdiri gagah di tengah persimpangan, dengan peluit tergantung di lehernya dan gestur tegas yang menjadi ciri khasnya. Ia adalah sosok polisi lalu lintas yang dikenal masyarakat setempat, meski tidak selalu dengan kesan yang baik. Wahyu memiliki reputasi unik di kalangan warga. Ia sering dianggap terlalu percaya diri, bahkan cenderung arogan dalam menjalankan tugasnya. "Hukum harus ditegakkan," adalah slogan yang sering ia teriakkan, meski kadang caranya terlalu berlebihan. Tak jarang, pengendara yang sebenarnya tidak bersalah pun kena imbas dari sikap tegasnya. Namun, Wahyu tidak peduli. Baginya, menunjukkan wibawa sebagai polisi adalah bagian dari tugas. Hari itu, ia memperhatikan lalu lintas dengan pandangan penuh kewaspadaan. Matanya menyapu setiap kendaraan yang lewat, mencari tanda-tanda pelanggaran. Sebuah motor matic melintas, dikendarai seorang wanita dengan postur tubuh tegap. Wahyu memperhatikan sekilas, namun tak menemukan hal mencurigakan. Tetapi, ketika motor itu berhenti di lampu merah yang menurutnya sedikit terlambat, instingnya langsung bereaksi. Dengan cepat, Wahyu meniup peluit panjang dan mengangkat tangannya. "Hentikan kendaraan," serunya, suaranya tegas dan mengundang perhatian. Wanita itu menghentikan motornya di tepi jalan, ekspresinya tetap tenang meski sedikit bingung. "Apa saya melanggar, Pak?" tanyanya sopan. Namun, bagi Wahyu, nada tenang itu justru terdengar seperti pembelaan diri yang biasa ia dengar dari pengendara lain. "Lampu merah tadi sudah lama menyala, Bu. Anda terlambat berhenti." "Itu jelas pelanggaran," jawab Wahyu sambil melangkah mendekat. Ia melirik helm sederhana yang dipakai wanita itu, tanpa stiker atau atribut khusus. Penampilan wanita itu terlihat seperti pengendara biasa, sehingga Wahyu merasa yakin bahwa ia tidak salah sasaran. Wanita tersebut mencoba menjelaskan bahwa ia sudah berhenti sesuai aturan. Namun, Wahyu, dengan sikap percaya dirinya, memotong penjelasan itu. "Tolong siapkan SIM dan STNK, Bu," pintanya dengan nada formal tetapi tegas. Beberapa pedagang di sekitar mulai memperhatikan, penasaran dengan situasi ini. Di sisi lain, wanita itu tampak tetap tenang meski sudah mulai terganggu oleh sikap Wahyu. "Baik, Pak, saya akan tunjukkan dokumen saya. Tapi, apakah Bapak yakin saya benar-benar melanggar?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih tajam. Namun, Wahyu tidak memperhatikan perubahan itu. Baginya, ini adalah rutinitas biasa. Persimpangan jalan itu semakin ramai, dengan pengendara lain yang melintas sambil mencuri pandang. Wahyu tidak menyadari bahwa tindakannya pagi itu akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang akan mengubah pandangannya tentang profesinya. Di balik helm dan jaket sederhana wanita itu, tersimpan sesuatu yang akan segera mengejutkan Bribka Wahyu. Wahyu berdiri dengan percaya diri di depan wanita pengendara motor itu, merasa yakin tindakannya benar. Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar mereka, para pedagang kaki lima dan pengendara lain yang penasaran dengan situasi tersebut. Wanita itu, yang tampak lebih tenang daripada kebanyakan orang yang Wahyu tilang, membuka jaketnya perlahan untuk mengambil dompet dari dalam tas. Namun, ada sesuatu yang membuat beberapa orang di kerumunan mulai berbisik. "Sebentar, Pak, saya akan tunjukkan dokumen saya," ucap wanita itu dengan nada datar. Ia mengeluarkan SIM dan STNK sambil tetap menjaga pandangan matanya pada Wahyu. Ada ketenangan yang tidak biasa pada dirinya, sesuatu yang mulai membuat Wahyu merasa sedikit tidak nyaman. Namun, egonya terlalu besar untuk memikirkannya lebih jauh. "Lihat ini, Pak, SIM saya masih berlaku, STNK juga lengkap," lanjutnya sambil menyerahkan dokumen itu. Wahyu memeriksa dengan seksama, mencoba menemukan kesalahan sekecil apapun. Tapi, semuanya tampak sempurna. Tidak ada pelanggaran administratif. Namun, Wahyu, yang tidak ingin kehilangan muka di depan kerumunan, tetap bersikeras dengan tuduhannya. "Nah, dokumennya lengkap. Tapi, Bu, lampu merah tadi sudah jelas-jelas menyala, dan Anda baru berhenti setelah melewati garis," katanya, mencoba mencari celah. Wanita itu mengangguk pelan, lalu berkata, "Baik, Pak. Kalau begitu, tolong tuliskan surat tilangnya. Tapi sebelum itu, mungkin Anda perlu melihat ini."
Ia mengeluarkan satu kartu lain dari dompetnya dan menyerahkannya pada Wahyu. Seketika, wajah Wahyu berubah. Kartu itu adalah kartu identitas militer. Dan bukan sembarang identitas, karena nama dan pangkat yang tertera di sana menunjukkan bahwa wanita itu adalah seorang anggota Kopassus, pasukan elit militer Indonesia. Wahyu menelan ludah, matanya melebar seketika. "Anda, tentara?" tanyanya dengan suara yang mulai bergetar. Wanita itu, tanpa mengubah ekspresinya, mengangguk perlahan. "Tepatnya, saya anggota Kopassus, Pak. Nama saya Ratna. Saya sedang dalam perjalanan menuju markas untuk tugas penting," jawabnya tegas. Nada suaranya kini lebih serius, membuat Wahyu semakin salah tingkah. Kerumunan mulai bergumam, beberapa orang langsung menjauh, menyadari situasi yang tidak biasa ini. Beberapa pedagang kaki lima bahkan berhenti berjualan sejenak untuk memperhatikan. Wahyu, yang merasa dirinya gagah beberapa menit lalu, kini berdiri dengan kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, alih-alih marah, Ratna tetap tenang. "Saya tidak keberatan jika Bapak tetap ingin menilang saya. Tapi, sebaiknya kita pastikan dulu apakah pelanggaran itu benar-benar terjadi. Bagaimana menurut Bapak?" tanyanya sambil menatap Wahyu dengan tajam. Pertanyaan itu membuat Wahyu semakin terpojok. Kini, ia tahu bahwa ia telah salah menilai seseorang hanya dari penampilan. Tapi, bagaimana cara ia keluar dari situasi ini? Bribka Wahyu berdiri mematung, mencoba mencerna situasi yang baru saja berubah drastis. Identitas wanita itu benar-benar di luar dugaannya. Ratna, seorang anggota Kopassus, kini menatapnya dengan tenang tetapi tegas, menunggu responsnya. Kerumunan di sekitar semakin banyak, dengan bisik-bisik yang membuat Wahyu semakin salah tingkah. Namun, ia tahu, mundur begitu saja akan mempermalukan dirinya. "Bu Ratna," Wahyu mencoba merapikan nada suaranya, meski terdengar sedikit gugup, "saya menghormati tugas Ibu sebagai anggota militer. Namun, aturan di jalan tetap berlaku untuk semua orang, termasuk Ibu." Kalimat itu diucapkannya dengan hati-hati, mencoba menjaga wibawa meskipun ia tahu dirinya mulai kehilangan kendali atas situasi ini. Ratna tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Tentu saja, Pak, aturan memang harus ditegakkan. Tapi, saya yakin tadi saya berhenti tepat waktu. Apakah Bapak yakin dengan tuduhan ini, atau hanya karena saya terlihat seperti pengendara biasa?" tanyanya, suaranya tetap tenang, tetapi menyimpan tantangan yang halus. Wahyu tidak langsung menjawab. Sebagai polisi, ia terbiasa berdebat dengan pengendara yang mencoba membela diri. Namun, kali ini berbeda. Ratna tidak hanya berbicara dengan logika, tetapi juga menyampaikan pesan yang membuat Wahyu merasa diuji. Ia melirik dokumen di tangannya, mencoba mencari alasan lain untuk mempertahankan argumennya. "Saya hanya menjalankan tugas saya, Bu. Kalau memang Ibu merasa tidak bersalah, kita bisa selesaikan ini di pengadilan," kata Wahyu dengan nada yang mulai melemah. Namun, Ratna tidak terprovokasi. Ia tetap berdiri tegak di samping motornya, tanpa menunjukkan tanda-tanda terganggu. "Baik, Pak, kalau memang harus seperti itu, saya terima. Tapi, bukankah seharusnya Bapak lebih teliti sebelum mengambil keputusan?" tanyanya, membuat Wahyu kembali tersentak. Di tengah perdebatan ini, dua lelaki berseragam militer melintas di jalan. Mereka memperlambat langkah ketika melihat Ratna. Spontan, mereka memberi hormat militer dengan sikap sempurna, sambil memanggil namanya. "Selamat pagi, Sersan Ratna," ujar salah satu dari mereka dengan nada penuh hormat. Ratna membalas salam itu dengan anggukan kecil, sementara Wahyu hanya bisa berdiri terpaku, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kerumunan yang menyaksikan kejadian itu mulai bersorak kecil, beberapa tertawa pelan, menyadari bahwa polisi jalanan yang biasanya garang itu kini berada dalam posisi serba salah. Wahyu merasa seperti kehilangan pijakan. Ia tahu, jika ia terus memaksakan argumennya, situasi ini hanya akan semakin mempermalukan dirinya. Namun, Ratna tidak menunjukkan niat untuk mempermalukan Wahyu. Sebaliknya, ia menatapnya dengan pandangan yang seolah ingin mengajarkan sesuatu. "Pak Wahyu," katanya pelan tetapi tegas, "sebagai penegak hukum, saya yakin Bapak tahu bahwa tugas kita adalah melayani dan melindungi, bukan mencari kesalahan orang. Mari kita selesaikan ini dengan cara yang baik." Kalimat itu menjadi pukulan telak bagi Wahyu, yang kini mulai menyadari bahwa ia tidak hanya salah menilai, tetapi juga salah bersikap. Wahyu berdiri dalam kebingungan,
mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi memalukan itu tanpa kehilangan muka. Setelah melihat dua anggota militer memberi hormat kepada Ratna, ia menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan orang biasa. Meski begitu, egonya masih memaksanya untuk mempertahankan kendali. "Baik, Bu Ratna," katanya dengan suara lebih pelan, "mari kita bicara lebih lanjut di tempat yang lebih tenang. Saya tidak ingin salah paham ini menjadi tontonan." Ratna, yang tetap tenang sejak awal, mengangguk. Ia memahami bahwa Wahyu membutuhkan ruang untuk menyelamatkan wibawanya. "Tentu, Pak Wahyu, saya setuju. Di mana kita bisa membicarakannya?" tanyanya. Tanpa berkata banyak, Wahyu mengarahkan Ratna ke sisi jalan yang lebih sepi, jauh dari kerumunan yang semakin ramai. Di sana, Wahyu mencoba menenangkan diri. Ia memandang Ratna dengan lebih serius, mengingat kembali kartu identitas militer yang sempat ia lihat. "Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya terlihat terlalu tegas, Bu Ratna. Tapi, sebagai penegak hukum, saya harus memastikan aturan lalu lintas ditegakkan tanpa pandang bulu," ucapnya, mencoba memperbaiki nada suaranya. Ratna menghela napas panjang, lalu menatap Wahyu dengan tatapan yang penuh makna. "Saya menghargai tugas Anda, Pak Wahyu. Saya juga paham bahwa Anda hanya menjalankan kewajiban. Tapi, sebagai penegak hukum, bukankah penting untuk memastikan tindakan kita didasarkan pada fakta, bukan asumsi?" tanyanya dengan nada lembut tetapi tegas. Pertanyaan itu membuat Wahyu terdiam. Ia tahu Ratna benar. Dalam situasi ini, ia tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuding Ratna melanggar lalu lintas. Ia hanya mengandalkan insting dan penilaiannya terhadap penampilan Ratna sebagai pengendara biasa. Kesalahan itu kini terasa semakin jelas di benaknya. "Bu Ratna," katanya dengan nada yang lebih rendah, "saya akui, mungkin saya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saya meminta maaf jika tindakan saya membuat Anda merasa tidak nyaman." Kalimat itu membuat Ratna tersenyum kecil. "Permintaan maaf diterima, Pak Wahyu. Saya tidak menyimpan dendam. Tapi, saya harap, ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan." Wahyu mengangguk, merasa lega sekaligus malu. Namun, sebelum ia sempat mengatakan, "Lebih banyak," salah satu dari anggota militer yang tadi memberi hormat kepada Ratna mendekat. "Maaf, Sersan Ratna," katanya, "apakah Anda membutuhkan bantuan kami?" Ratna menggeleng sambil tersenyum. "Tidak perlu, terima kasih. Saya hanya sedang berdiskusi dengan Pak Wahyu di sini." Melihat interaksi itu, Wahyu semakin menyadari betapa besar perbedaan antara dirinya dan Ratna. Wanita itu, meskipun memiliki pangkat dan status yang lebih tinggi, tetap rendah hati dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk mempermalukan dirinya. Dalam hati, Wahyu mulai menyimpan rasa hormat yang mendalam kepada Ratna, meskipun ia masih merasa malu atas tindakannya. Setelah anggota militer itu berlalu, suasana di antara Wahyu dan Ratna kembali sunyi. Wahyu masih berusaha menenangkan dirinya, tetapi rasa malu terus menghantui. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi sebelum sempat berbicara, suara bisik-bisik dari kerumunan di kejauhan mengalihkan perhatian mereka. Orang-orang masih memperhatikan dari kejauhan, menunggu kelanjutan dari drama yang tidak biasa itu. Ratna, yang menyadari situasi tersebut, tersenyum tipis. "Pak Wahyu," katanya lembut, "sepertinya perhatian orang-orang semakin banyak tertuju kepada kita. Mungkin akan lebih baik jika kita segera menyelesaikan ini." Nada bicaranya begitu tenang, seolah ia yang menjadi pemimpin situasi itu. Wahyu hanya bisa mengangguk pelan, merasa tidak punya pilihan selain mengikuti alur yang Ratna ciptakan. Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, sebuah mobil berpelat dinas TNI mendekati tempat itu dan berhenti. Dua perwira militer keluar dari mobil, mengenakan seragam lengkap, dan segera berjalan mendekati Ratna. "Sersan Ratna, apakah Anda baik-baik saja?" salah satu dari mereka bertanya dengan nada khawatir. Wahyu terkejut melihat dua perwira itu langsung memberi hormat kepada Ratna dengan sikap sempurna. Ia semakin merasa kecil di hadapan wanita itu, yang sejak awal tidak pernah menunjukkan kesombongan sedikitpun. Ratna membalas hormat itu dengan anggukan kecil dan menjawab, "Saya baik-baik saja, Kapten. Hanya diskusi kecil dengan rekan kita di sini." Perwira itu melirik Wahyu dengan pandangan penuh evaluasi. Meski tidak mengatakan apa-apa, tatapan itu seolah menilai apakah Wahyu telah bertindak di luar batas.
Wahyu merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba menjaga ekspresinya tetap netral. Ratna, yang menyadari ketegangan itu, dengan cepat menengahi. Tidak ada masalah besar, Kapten. Pak Wahyu hanya menjalankan tugasnya. Semuanya sudah terkendali, katanya dengan nada yang menenangkan. Ucapan Ratna itu berhasil meredakan situasi. Kedua perwira itu mengangguk dan kembali ke mobil mereka, tetapi tidak sebelum memberi hormat lagi kepada Ratna. Setelah mereka pergi, Wahyu merasa semakin salah tingkah. Ia tidak menyangka seorang wanita yang penampilannya begitu sederhana ternyata memiliki pengaruh sebesar itu. Ratna kembali menatap Wahyu, kali ini dengan senyuman yang lebih tulus. Pak Wahyu, saya harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita berdua. Saya belajar menghargai tugas Anda sebagai polisi jalanan yang berdedikasi, dan saya harap Bapak juga belajar untuk lebih hati-hati dalam menilai orang lain. Kalimat itu diucapkan tanpa nada merendahkan, tetapi tetap memiliki bobot yang membuat Wahyu terdiam. Wahyu akhirnya menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya. Terima kasih, Bu Ratna. Saya benar-benar minta maaf atas kesalahpahaman ini. Saya akan mengingat apa yang Ibu katakan, ucapnya, kali ini dengan tulus. Ratna mengangguk, lalu meraih motornya. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Semoga tugas Anda hari ini berjalan lancar, Pak Wahyu, katanya sebelum menyalakan motornya dan melaju pergi, meninggalkan Wahyu yang masih merenungi kejadian luar biasa yang baru saja ia alami. Hari semakin siang, tetapi pikiran Wahyu terus dipenuhi oleh kejadian tadi. Ia merasa malu, tetapi di sisi lain, ada rasa kagum yang tumbuh terhadap Ratna. Wanita itu tidak hanya menunjukkan wibawa sebagai anggota Kopassus, tetapi juga sikap rendah hati yang luar biasa. Ia tidak menggunakan pangkatnya untuk mempermalukan Wahyu, meskipun memiliki peluang besar untuk melakukannya. Sore harinya, Wahyu masih bertugas di persimpangan yang sama. Namun, pikirannya terus bergelut dengan perkataan Ratna. Ia mulai merenungkan bagaimana ia sering bertindak gegabah dalam menjalankan tugasnya, hanya demi menunjukkan wibawa sebagai polisi. Ratna telah memberinya pelajaran berharga tanpa perlu marah atau menghakimi. Ketika ia sedang melamun, sebuah motor berhenti di depannya. Wahyu terkejut melihat Ratna turun dari motor itu lagi. Kali ini, ia tidak mengenakan jaket atau helm, tetapi seragam lengkap Kopassus yang membuatnya tampak lebih berwibawa. Selamat sore, Pak Wahyu, sapa Ratna dengan senyum hangat. Wahyu, yang masih diliputi rasa bersalah, segera memberi hormat. Selamat sore, Bu Ratna. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada sopan. Ratna mengangguk pelan. Saya hanya ingin berbicara sebentar, kalau Bapak tidak keberatan, katanya. Wahyu mengangguk cepat, dan mereka berdua menepi ke tempat yang lebih tenang. Ratna memulai pembicaraan dengan nada lembut tetapi tegas. Pak Wahyu, saya kembali bukan untuk memperpanjang masalah tadi pagi. Saya hanya ingin memberikan sedikit masukan. Sebagai penegak hukum, kita memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat. Saya paham bahwa tugas Anda berat, tetapi penting untuk menjalankan tugas itu dengan hati-hati dan adil, ucapnya. Wahyu menunduk, mendengarkan dengan saksama. Saya sadar, Bu, saya sering terlalu cepat menilai orang hanya dari penampilan mereka. Kejadian tadi pagi membuka mata saya. Saya berjanji akan berubah, jawab Wahyu dengan nada penuh penyesalan. Ratna tersenyum, lalu melanjutkan. Ingat, Pak Wahyu, tugas kita bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai sikap kita justru mencoreng nama institusi yang kita wakili. Saya yakin, dengan pengalaman Anda, Bapak bisa menjadi polisi yang lebih bijak. Kata-kata itu terasa menenangkan sekaligus menyentuh hati Wahyu. Setelah pembicaraan itu selesai, Ratna pamit dengan sikap ramah. Sebelum pergi, ia berkata, saya percaya Bapak bisa menjalankan tugas dengan lebih baik. Jika ada waktu, datanglah ke markas kami. Saya yakin Anda akan mendapatkan perspektif baru. Ratna kemudian melaju pergi, meninggalkan Wahyu yang berdiri di persimpangan dengan pikiran yang penuh semangat untuk berubah. Dalam hati, ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia dapat menjadi polisi yang lebih baik, seperti yang diharapkan Ratna. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Ratna, Wahyu terus memikirkan undangan wanita itu untuk datang ke markas Kopassus. Awalnya, ia ragu, namun, rasa penasaran dan tekad untuk memperbaiki dirinya membuat Wahyu akhirnya memutuskan untuk menerima ajakan itu.
Dengan mengenakan seragam lengkap, ia mengendarai motornya menuju markas yang terletak di pinggiran kota. Ketika ia tiba di gerbang markas, suasana di sana berbeda dari apa yang ia bayangkan. Tempat itu tidak hanya menunjukkan kedisiplinan militer, tetapi juga aura ketenangan dan profesionalisme. Seorang penjaga di pos keamanan menyapanya dengan sopan setelah Wahyu memperkenalkan diri. "Pak Wahyu, Sersan Ratna sudah menunggu Anda di aula utama. Silakan masuk," ujar penjaga itu sambil memberi hormat. Wahyu berjalan memasuki markas dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kecil di antara para prajurit yang lalu lalang dengan penuh disiplin. Ratna menyambutnya di aula utama, mengenakan seragamnya yang rapi. Kali ini, ia tampak lebih formal dan berwibawa. "Selamat datang, Pak Wahyu. Terima kasih sudah meluangkan waktu," ucapnya sambil menjabat tangan Wahyu. "Saya yang seharusnya berterima kasih, Bu Ratna. Kehormatan bagi saya bisa berada di sini," jawab Wahyu dengan nada penuh hormat. Ratna mengangguk, lalu mengajak Wahyu untuk duduk. Ia menjelaskan tujuan pertemuan itu. "Pak Wahyu, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana kami menjalankan tugas kami di sini. Saya percaya, melihat langsung akan membantu Anda memahami pentingnya kerjasama, disiplin, dan empati dalam menjalankan tugas." Ratna kemudian mengajak Wahyu berkeliling markas, memperkenalkan berbagai divisi dan latihan yang sedang berlangsung. Wahyu terkesan dengan dedikasi dan profesionalisme para prajurit. Di lapangan latihan, ia melihat anggota Kopassus berlatih dengan intensitas tinggi, tetapi tetap saling mendukung satu sama lain. "Di sini, kami bekerja sebagai tim. Tidak ada yang lebih penting dari kebersamaan dan saling menghormati," jelas Ratna. Saat mereka kembali ke aula, Ratna memberikan penutup yang mendalam. "Pak Wahyu, tugas kita di jalanan mungkin berbeda, tetapi prinsipnya sama. Kita melayani masyarakat dan menjadi teladan. Jangan biarkan ego kita merusak tujuan mulia itu," katanya sambil menatap Wahyu dengan serius. Wahyu merasakan perubahan besar dalam dirinya. Perjalanan singkat di markas itu mengajarkannya banyak hal yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya. "Bu Ratna, saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Hari ini saya belajar banyak, tidak hanya tentang tugas, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang lebih baik," ucap Wahyu dengan tulus. Ratna tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih, Pak Wahyu. Kita semua belajar setiap hari. Yang penting adalah bagaimana kita menerapkan pelajaran itu. Saya percaya Anda bisa melakukannya." Dengan kata-kata itu, Wahyu pulang dengan hati yang penuh semangat. Ia bertekad untuk membawa pelajaran dari markas Kopassus itu ke dalam tugasnya sebagai polisi jalanan, menjadi sosok yang lebih bijak dan adil. Hari itu, Wahyu kembali bertugas di persimpangan yang sama seperti biasanya. Namun, kali ini ia merasa berbeda. Pengalaman di markas Kopassus bersama Ratna telah membuka matanya tentang arti tanggung jawab dan sikap profesional. Ia merasa lebih percaya diri untuk menjalankan tugasnya dengan cara yang adil dan bijaksana, tanpa mengandalkan ego atau penilaian sepintas terhadap orang lain. Pagi itu, lalu lintas cukup ramai. Beberapa pengendara terlihat tergesa-gesa, tetapi Wahyu tetap tenang mengatur arus kendaraan. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung berhenti mendadak di depan garis zebra cross. Wahyu segera mendekat untuk memeriksa. Pengemudi mobil itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah cemas. "Maaf, Pak Polisi, saya terburu-buru. Anak saya sakit keras, saya harus segera membawanya ke rumah sakit," kata pria itu, suaranya bergetar. Wahyu melirik ke dalam mobil dan melihat seorang anak kecil yang terbaring di kursi belakang, wajahnya pucat dan lemah. Biasanya, Wahyu akan langsung menilang pengemudi yang melanggar aturan. Namun, kali ini ia berhenti sejenak untuk menganalisis situasi. Ia teringat pelajaran yang diberikan Ratna tentang pentingnya empati dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Setelah berpikir cepat, ia membuat keputusan yang berbeda. "Pak, saya akan membantu Anda," kata Wahyu dengan tegas. Ia meminta pria itu untuk tetap tenang, lalu memberi tanda kepada kendaraan lain untuk memberi jalan. Dengan sigap, Wahyu mengawal mobil itu hingga mencapai rumah sakit terdekat. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 20 menit berhasil ditempuh dalam waktu 10 menit karena pengawalan Wahyu yang cekatan. Sesampainya di rumah sakit, pria itu berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Wahyu. "Terima kasih banyak, Pak Polisi. Kalau bukan karena Anda,
saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak saya, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Wahyu hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Pak, itu sudah tugas saya. Yang penting sekarang anak Bapak segera mendapat perawatan, jawabnya. Ketika Wahyu kembali ke persimpangan, ia merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan. Ini pertama kalinya ia merasa bahwa tugasnya sebagai polisi jalanan benar-benar berarti. Ia tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membantu orang lain dalam keadaan darurat. Pengalaman itu membuatnya semakin memahami apa yang dimaksud Ratna tentang melayani dan melindungi. Di tengah kesibukan jalanan, Wahyu teringat kata-kata Ratna, tugas seorang penegak hukum adalah menjadi pelindung masyarakat, bukan hakim jalanan. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa ia telah memulai langkah baru dalam menjalankan tugasnya. Kini, ia tidak lagi hanya bertugas untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk membawa kebaikan di jalanan. Hari itu, Wahyu merasa lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Sikap barunya yang lebih bijaksana dan empati mulai diperhatikan oleh rekan-rekannya. Beberapa bahkan memuji cara Wahyu menangani pengendara, yang kini lebih sopan dan manusiawi. Namun, ia tidak menyangka bahwa tindakan kecilnya akan membawa dampak besar. Ketika Wahyu sedang mengatur lalu lintas, seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil hitam dan menghampirinya. "Pak Wahyu, Anda dipanggil oleh Kapolsek. Beliau ingin berbicara dengan Anda di kantor," ujar pria itu, yang ternyata adalah ajudan Kapolsek. Wahyu terkejut, tetapi ia segera menyelesaikan tugasnya dan menuju kantor sesuai instruksi. Sesampainya di kantor, Kapolsek langsung menyambutnya. "Wahyu, saya dengar cerita tentang Anda yang mengawal pengendara darurat ke rumah sakit. Saya juga mendapat kabar bahwa tindakan Anda mendapat apresiasi dari keluarga pasien tersebut. Bahkan, mereka menyampaikan rasa terima kasih kepada kepolisian secara resmi," ujar Kapolsek sambil tersenyum. Wahyu hanya bisa menunduk. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai polisi," jawabnya dengan nada rendah hati. Kapolsek mengangguk puas. "Justru itu yang saya harapkan dari setiap anggota. Anda telah menunjukkan bahwa tugas kita tidak hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga membantu masyarakat dengan tulus. Saya bangga dengan Anda, Wahyu," katanya sambil menepuk bahu Wahyu. Namun, pembicaraan tidak berhenti di situ. Kapolsek melanjutkan, "Ada satu hal lagi. Sersan Ratna dari Kopassus menghubungi saya. Beliau memuji perubahan sikap Anda setelah pertemuan kalian. Beliau yakin Anda memiliki potensi besar sebagai polisi yang lebih baik." Mendengar itu, Wahyu merasa terkejut sekaligus terharu. Ia tidak menyangka Ratna masih mengingatnya dan bahkan memberikan rekomendasi kepada atasan. Kapolsek kemudian menyerahkan sebuah surat undangan. "Ini undangan dari markas Kopassus. Mereka mengundang Anda untuk mengikuti sesi pelatihan singkat tentang kepemimpinan dan kedisiplinan. Saya sarankan Anda ikut. Ini kesempatan langka," kata Kapolsek. Wahyu memandangi surat itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bahwa ini adalah bentuk kepercayaan yang harus ia hargai. "Terima kasih, Pak. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin," ujar Wahyu dengan penuh semangat. Kapolsek tersenyum lebar. "Bagus. Saya yakin Anda akan belajar banyak dari mereka. Jangan kecewakan mereka, dan bawa ilmu itu kembali untuk diterapkan di sini." Keluar dari ruangan Kapolsek, Wahyu merasa harapan baru tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak hanya ingin menjadi polisi yang lebih baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat yang ia layani. Dalam hati, ia berterima kasih kepada Ratna, yang telah membuka jalan baginya untuk tumbuh dan berkembang. Kini, ia siap menghadapi tantangan baru dengan semangat dan dedikasi yang lebih besar. Beberapa minggu setelah menerima undangan, Wahyu akhirnya tiba di markas Kopassus untuk mengikuti pelatihan singkat. Di sana, ia bertemu kembali dengan Ratna, yang menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang kembali, Pak Wahyu. Saya senang Anda menerima undangan ini," ucap Ratna dengan nada ramah. Wahyu membalas dengan hormat, merasa bahwa pertemuan ini adalah titik penting dalam perjalanan hidupnya. Pelatihan itu berlangsung selama 3 hari, penuh dengan aktivitas fisik dan mental yang menguji ketahanan, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Wahyu merasa tantangan itu sangat berat, tetapi ia tidak menyerah. Ia teringat pesan Ratna tentang pentingnya kebersamaan dan empati. Dalam setiap latihan, ia belajar untuk bekerja sama dengan peserta lain, mengesampingkan ego, dan tetap fokus pada tujuan bersama.
Pada hari terakhir pelatihan, Wahyu diberi kesempatan untuk berbicara di depan peserta lain. Dengan suara mantap, ia berkata, "Beberapa bulan lalu, saya hanya seorang polisi jalanan yang sering bertindak gegabah. Tapi pengalaman ini, terutama bertemu dengan Sersan Ratna, telah mengubah cara saya memandang tugas saya. Saya belajar bahwa menjadi penegak hukum bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga melayani dengan hati dan empati." Pidato itu mendapat tepuk tangan meriah dari peserta dan instruktur. Ratna, yang berdiri di belakang ruangan, tersenyum bangga. Ia merasa bahwa usahanya untuk membimbing Wahyu tidak sia-sia. Setelah acara selesai, Ratna mendekati Wahyu dan berkata, "Anda telah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Saya bangga dengan Anda, Pak Wahyu." Setelah pelatihan selesai, Wahyu kembali ke tugasnya di jalanan. Namun, kali ini, ia membawa semangat baru. Ia tidak lagi melihat pekerjaannya sebagai rutinitas biasa, tetapi sebagai kesempatan untuk membuat perbedaan bagi orang lain. Dalam setiap interaksi, ia berusaha menjadi lebih sabar, bijaksana, dan adil. Sikap barunya itu segera mendapat perhatian dari warga dan rekan-rekannya. Suatu hari, saat ia sedang bertugas, seorang anak kecil mendekatinya dengan sebuah surat. "Ini dari ayah saya, Pak Polisi," kata anak itu sambil tersenyum. Wahyu membuka surat itu dan membaca isi pesan yang menyentuh hati. Ternyata, surat itu berasal dari pria yang pernah ia bantu mengantar anaknya ke rumah sakit. Dalam surat itu, pria tersebut mengucapkan terima kasih lagi dan mengatakan bahwa anaknya kini telah sembuh berkat tindakan cepat Wahyu. Surat itu membuat Wahyu tersenyum. Ia merasa bahwa semua pelajaran yang ia dapatkan, baik dari Ratna maupun pelatihan di Kopassus, telah membuahkan hasil. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat. Di penghujung hari, Wahyu memandang langit sore yang berwarna jingga. Ia teringat Ratna dan semua hal yang telah ia pelajari. Dalam hati, ia berjanji untuk terus melangkah maju, menjadi polisi yang tidak hanya tegas tetapi juga penuh empati. Dengan senyuman di wajahnya, Wahyu melanjutkan tugasnya, percaya bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil dapat membawa perubahan besar bagi orang-orang di sekitarnya.